Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam bela negara. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, Ibu Ranti Nugraheni, SSI MAK. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan laporan keuangan PT Adikarya berupa laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode-periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami diantaranya ada Nailu Zuhdi, Erlia Kirana Mufti Syafiq, Kaisia Amalia Zahro, dan saya sendiri Nabila Syifa Balkis. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan apa itu PT Adikarya. PT Adikarya sendiri adalah badan usaha milik negara yang bergerak antara lain di bidang konstruksi, real estate, investasi, infrastruktur, dan penyelenggara perkeretaapian. Menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004. Proyek penting Adikarya antara lain Grandika Hotel Blok M dan pembangunan Light Rail Transit atau LRT. Lalu di sini kami akan menjelaskan 4 laporan keuangan yang ada di PT Adikarya, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian interim, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim, dan yang terakhir adalah laporan arus kas konsolidasian interim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan konsolidasi interim. Nah, pada laporan ini saya akan menjelaskan bagian aset dari laporan posisi keuangan konsolidasi interim PT Adikarya Persero Terbuka dan entitas anak. Laporan ini disusun dalam mata uang rupiah dan membandingkan 3 periode, yaitu 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020. Nah, fokus saya adalah menjelaskan dari komponen aset, perkembangan angkanya, dan juga maknanya bagi kondisi perusahaan. Jadi secara garis besar, aset perusahaan itu dibagi menjadi 2 kelompok, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Pembagian ini tuh penting karena menunjukkan seberapa liquid perusahaan, seberapa kuat perusahaan dalam jangka pendek, dan bagaimana kekuatan investasinya dalam jangka panjang. Pertama, di aset lancar. Aset lancar itu adalah aset yang bisa dicairkan atau digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Bisa dibilang aset yang bergerak cepat. Beberapa komponen aset lancar itu, pertama ada kas dan setara kas. Ini adalah uang tunai dan saldo yang bisa segera digunakan. Nah, pada Maret 2022 itu sekitar 1,33 triliun. Pada Desember 2021 sekitar 3,15 triliun, dan pada Desember 2020 itu sekitar 2,38 triliun. Nah, artinya ada penurunan dari Desember 2021 ke Maret 2022. Biasanya ini tuh bisa dapat terjadi karena perusahaan menggunakan kas untuk membiayai proyek atau pelunasan kewajiban di jangka pendek. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha itu berasal dari piutang usaha bersih itu berasal dari 2 pihak, ada pihak berelasi sama pihak ketiga. Jika dilihat dari totalnya, piutang ini cukup besar, sekitar 6 triliun rupiah, secara konsisten dalam 3 periode laporan. Angka yang stabil ini tuh menunjukkan pola pembayaran yang masih terjaga. Kemudian ada uang muka dan persediaan. Uang muka adalah pembayaran di depan untuk kebutuhan operasional atau proyek. Nilai uang muka berada di sekitar 400 hingga 600 miliar rupiah. Sementara persediaan berada di sekitar 1,3 triliun rupiah. Tingginya persediaan bisa menggambarkan aktivitas proyek yang aktif.
Terus kemudian biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Dua komponen itu mencerminkan pembayaran yang dilakukan perusahaan sebelum waktunya, misalnya untuk sewa, untuk asuransi atau pajak. Nilainya berada di ratusan miliar. Kemudian jumlah total aset lancar. Untuk Maret 2022 senilai 30,59 triliun. Untuk Desember 2021 sekitar 31 triliun dan Desember 2020 itu sekitar 30,90 triliun. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa aset lancar itu relatif stabil dan sedikit fluktuasi. Ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu masih mempunyai kemampuan operasional jangka pendek yang aman. Kemudian yang kedua itu ada aset tidak lancar. Nah, aset aset tidak lancar itu yaitu aset yang sifatnya jangka panjang dan tidak cepat dicairkan. Biasanya itu berupa investasi atau aset operasional perusahaan. Beberapa komponen dari aset aset tidak lancar itu, pertama ada aset real estate. Aset real estate itu nilainya naik dari sekitar 2,9 triliun di tahun 2020 menjadi lebih dari 3,1 triliun di 2022. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan dan pembangunan aset properti. Kemudian aset keuangan kontrak konsesi. Ini muncul karena Adikarya itu mengelola proyek infrastruktur dengan sistem kerja jangka panjang. Nilainya itu naik dari kisaran 6 triliun sampai 7 triliun. Kemudian ada properti investasi dan aset tetap. Keduanya itu mencerminkan aset fisik dan properti yang menghasilkan pendapatan atau digunakan dalam operasi. Totalnya itu di sekitar 3 sampai 4 triliun rupiah. Kemudian ada aset hak guna. Ini muncul sejak diberlakukannya PSKK 73 yang terkait dengan leasing atau sewa jangka panjang. Kemudian ada aset pajak tangguhan. Ini adalah aset yang terkait dengan perpajakan yang bisa mengurangi beban pajak di masa depan. Nah, total aset tidak lancar itu kalau dijumlahkan pada Maret 2022 senilai 8,40 triliun, Desember 2021 sekitar 8,26 triliun, dan Desember 2020 sekitar 8,3 triliun. Ada kenaikan konsisten dari tahun ke tahun, menunjukkan investasi jangka panjang yang cukup aktif. Total aset, kalau aset lancar dan tidak lancar dijumlahkan itu, di 31 Maret 2022 itu sekitar 38,94 triliun. Di 31 Desember 2021 sekitar 39,30 triliun, dan di 31 Desember 2020 itu sekitar 38,98 triliun. Artinya, secara keseluruhan aset perusahaan itu berada di angka yang stabil dengan kenaikan dan penurunan kecil yang masih wajar. Jadi berdasarkan data-data dia tersebut, bisa disimpulkan bahwa struktur aset perusahaan itu cenderung stabil selama 3 tahun terakhir. Kemudian aset lancar itu masih mendominasi, mencerminkan adanya kebutuhan likuiditas proyek. Terus kemudian aset tidak lancar juga berkembang, menunjukkan investasi jangka panjang dan tidak ada perubahan yang ekstrim yang perlu dikhawatirkan. Next. Baik, pada slide ini saya akan melanjutkan menjelaskan laporan posisi keuangan konsolidasian interim PT Adikarya Persero Tbk per 31 Maret 2022 yang dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2021 yang sudah dijelaskan rekan saya. Yang pertama-tama ada liabilitas jangka pendek perusahaan per Maret 2022 yang tercatat sebesar 29,63 triliun. Nah, jumlah ini lebih rendah dibandingkan Desember 2021 yang mencapai hingga 31,12 triliun, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan posisi Desember tahun 2020 sebesar 27,08 triliun. Nah, penurunan dari tahun 2021 yang terutama disebabkan oleh berkurangnya utang usaha
dan juga utang bruto kepada subkontraktor. Nah, sementara jika dibandingkan tahun 2020 terlihat adanya kenaikan karena bertambahnya kewajiban terkait proyek yang berjalan. Nah, selanjutnya ada liabilitas jangka panjang pada Maret 2022 yang tercatat sebesar 3,26 triliun, yang di mana angka itu sedikit meningkat dibandingkan akhir 2001 yang berjumlah 3,11 triliun. Namun, bila dibandingkan dengan posisi Desember tahun 2020 yang mencapai 5,43 triliun, terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan, yang menunjukkan perusahaan berhasil menekan beban pembiayaan jangka panjang. Jika kita jumlahkan total liabilitas perusahaan pada Maret tahun 2022 adalah 32,90 triliun, yang di mana angka itu lebih rendah dibandingkan pada akhir 2021 yang mencapai sekitar 34,24 triliun, dan relatif seimbang dengan posisi tahun 2020 yang sebesar 32,52 triliun. Nah, sekarang kita lihat di sisi ekuitasnya. Ya, modal saham itu tetap konsisten di angka 356 miliar sejak tahun 2020 hingga Maret 2022. Demikian juga dengan tambahan modal di sektor yang tidak berubah di 2,58 triliun. Nah, saldo laba yang ditentukan penggunaannya tetap berada di angka 3,48 triliun. Sementara saldo saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya masih negatif, yaitu minus 1,41 triliun pada Maret 2022, yang dimana itu sedikit membaik dari minus 1,44 triliun di akhir tahun 2021, dan juga minus 1,47 triliun di tahun 2020. Nah, perusahaan juga mencatat surplus revaluasi tanah sebesar 610 miliar yang tidak berubah sejak tahun 2020. Dengan demikian, ekuitas yang dapat diatribusikan terhadap pihak entitas induk pada Maret 2022 tercatat sebesar 5,70 triliun. Nah, selain itu, terdapat kenaikan yang signifikan pada kepentingan non-pengendali, yaitu sebesar 345 miliar pada tahun 2022, yang dimana angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan hanya 57 miliar di akhir 2001 dan juga 26 miliar di tahun 2020. Nah, hal ini mendorong total ekuitas perusahaan menjadi 6,4 triliun, yang dimana angka itu lebih besar daripada 5,65 triliun di akhir tahun 2021 maupun 5,57 triliun di tahun 2020. Nah, dengan secara keseluruhan, laporan posisi keuangan ini menunjukkan bahwa kuartal pertama tahun 2022, PT Adikarya berhasil menurunkan liabilitas jangka pendek serta menjaga stabilitas liabilitas jangka panjang, dan juga memperkuat posisi ekuitas, terutama dari sisi kepentingan non pengendali. Nah, dengan total aset yang masih terjaga di kisaran 39 triliun, kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan solid dan mampu mendukung proyek-proyek strategis nasional yang sedang dijalankan. Baik, selanjutnya merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, yang merupakan laporan keuangan gabungan induk dan anak usaha yang menyajikan hasil kinerja berupa pendapatan, beban, dan laba bersih, serta penghasilan komprehensif lain untuk periode yang lebih pendek dari setahun atau interim. Berdasarkan laporan laba rugi konsolidasian PT Adikarya Persero Tbk untuk periode 31 Maret 2022, 31 Maret 2021, serta tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disampaikan sebagai berikut, yang dimana pendapatan usaha atau revenue pada periode 31 Maret 2022, perusahaan mencatat pendapatan usaha sebesar 3,78 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 2,11 triliun. Untuk tahun penuh 2021, pendapatan mencapai 11,53 triliun, sedikit meningkat dari 10,82 triliun pada 2020. Selanjutnya, beban pokok pendapatan atau cost of revenue, yang dimana beban pokok pendapatan di tanggal 31 Maret 2022 sebesar 3,45 triliun, meningkat dari 1,79 triliun pada Maret 2021. Untuk tahun penuh di 2021, beban pokoknya mencapai 9,77 triliun, sedikit lebih rendah dari tahun 2020 yaitu 9,69 triliun. Laba bruto atau gross profit pada 31 Maret 2022 tercatat
24,46 miliar, stabil dibanding Maret 2021 sebesar 325,52 miliar. Untuk tahun penuh di 2021, laba brutonya naik ke 1,75 triliun dari 1,73 di 2020. Selanjutnya, beban usaha atau operating expense, yang dimana beban usaha ini pada Maret 2022 jumlahnya itu 154,18 miliar, turun dibanding Maret 2021 145,73 miliar. Untuk tahun penuh di 2021, beban usahanya sebesar 635,36 miliar, naik dari 727,68 miliar di 2020. Selanjutnya, laba usaha. Pada 31 Maret 2022, laba usahanya tercatat 175,33 miliar, sedikit naik dari 180,84 miliar di Maret 2021. Untuk 2021-nya, laba usaha mencapai 1,12 triliun, lebih tinggi dari 1 triliun di 2020. Selanjutnya, laba sebelum pajak atau profit before tax, ini mana pada 31 Maret 2020, laba sebelum pajak mencatat 17,16 miliar, jauh membaik dibandingkan kerugian tahun sebelumnya yaitu 7,3 miliar. Tahun penuh 2021, laba sebelum pajak sebesar 99,23 miliar, meningkat dari 39,75 miliar pada 2020. Selanjutnya, laba bersih atau net income. Pada 31 Maret 2022, laba periode berjalan adalah 17,20 miliar, jauh membaik dari 5,83 miliar pada Maret 2021. Untuk tahun penuh di 2021, laba bersihnya mencapai 86,49 miliar, naik signifikan dibanding tahun 2020 yaitu 23,70 miliar. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Pada Maret 2022, penghasilan komprehensif lain sebesar 25,59 miliar, terutama dari pengukuran kembali program imbal kerja pasti. Untuk tahun penuh di 2021 tercatat 3,63 miliar, sedangkan 2020 sempat tinggi di 41,20 miliar. Selanjutnya, laba komprehensif yang dapat diatribusikan atau attributable comprehensive income, yang dimana pada 31 Maret 2022 total labanya mencapai 42,79 miliar, naik dari 5,83 miliar tahun sebelumnya. Untuk 2021-nya totalnya itu 82,86 miliar, naik dari 64,90 miliar di 2020. Lalu yang terakhir, laba per saham dasar atau earnings per share, yang dimana per tanggal 31 Maret 2022 sebesar 2, naik dari 1,89 pada Maret 2021. Untuk tahun penuh di 2021-nya mencapai 15,50, naik dari 6,73 di 2020. Next. Kemudian di sini ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim. Sebelum kita masuk ke angka, mari kita pahami dulu konsepnya. Ekuitas itu ibarat harta bersih perusahaan. Kalau kita ibaratkan, perusahaan bisa seperti rumah tangga. Ekuitas sama dengan tabungan keluarga setelah dikurangi semua hutang. Jadi laporan perubahan ekuitas itu berfungsi untuk menjelaskan dari mana asal bertambahnya tabungan perusahaan dan kenapa bisa berkurang dalam periode tertentu. Sekarang kita lihat isi laporannya. Pertama, ada modal usaha. Modal saham, yaitu modal awal yang ditanamkan pemilik perusahaan untuk adikarya ini jumlahnya tetap 356 miliar, tidak berubah. Kedua, ada tambahan modal disetor, yaitu kelebihan dana dari para investor ketika mereka membeli saham lebih tinggi dari nilai nominalnya. Jumlah ini juga tetap 2,58 triliun. Jadi tidak jadi dua komponen ini stabil, seperti modal awal keluarga yang tidak diutak-atik. Ketiga, ada saldo laba. Ini adalah uang hasil usaha yang disimpan dari tahun ke tahun. Saldo laba terbagi dua,
Ada yang sudah ditentukan penggunaannya, seperti tabungan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya cadangan, jumlahnya 3,48 triliun. Dan ada yang belum ditentukan penggunaannya, yang bisa dipakai bebas atau dibagikan sebagai dividen. Sayangnya, yang belum ditentukan ini masih minus 1,41 triliun karena kerugian di masa lalu. Selain itu, ada juga surplus revaluasi tanah sebesar 610 miliar. Ini muncul karena tanah perusahaan pernah dinilai kembali dan nilainya naik, sehingga kenaikan itu dicatat sebagai tambahan ekuitas. Dan terakhir ada kepentingan non-pengendali, yaitu bagian modal investor lain di anak perusahaan adikarya. Jumlahnya naik drastis dari 57 miliar di akhir 2021 menjadi 345 miliar di Maret 2022. Lonjakan ini terutama karena ada IPO anak perusahaan, sehingga ada investor baru yang masuk membeli saham anak usaha. Nah, bagaimana perubahannya? Pada kuartal pertama 2022, Adikarya berhasil mencatat laba sebesar 17,2 miliar dengan 7,1 miliar untuk pemilik induk dan 10,1 miliar untuk pemegang saham non pengendali. Perusahaan juga mencatat penghasilan komprehensif lain seperti sebesar 25,6 miliar. Misalnya dari penyesuaian program imbalan kerja. Dan yang terbesar adalah tambahan 278 miliar dari IPO perusahaan. Dari IPO anak usaha. Semua itu membuat lokal ekuitas naik dari 5,65 triliun pada akhir 2021 menjadi 6,04 triliun pada Maret 2022. Kesimpulannya, meskipun Adikarya masih punya catatan rugi dari masa lalu, laporan perubahan ekuitas interim ini menunjukkan bahwa modal perusahaan makin kuat. Peningkatan berasal dari 3 sumber utama, yaitu laba kuartalan, penyesuaian keuangan yang positif, dan terutama masuknya investor baru melalui IPO anak perusahaan. Dengan kata lain, posisi ekuitas Adikarya menjadi lebih sehat dan memberi sinyal positif bahwa perusahaan sedang dalam arah pemulihan. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada laporan arus kas konsolidasi interim. Nah, laporan arus kas ini adalah bagaimana uang perusahaan bergerak selama periode tertentu, dari mana uang kas itu masuk ke perusahaan dan bagaimana uang kas itu keluar dari perusahaan. Lalu laporan arus kas ini ada dibagi menjadi 3, itu ada operasi, investasi, dan pendanaan. Operasi sendiri adalah sumbernya itu uang masuk dari pelanggan dan uang yang keluar itu untuk membayar seperti beban gaji, supplier, terus bahan baku, pajak, dan lain-lain. Nah, contohnya itu seperti di laporan Adikarya pada Maret 2022, penerimaan kas dari pelanggannya itu ada sekitar 2 triliun dan pembayaran yang dilakukan ada sekitar 4 triliun, sehingga pada Maret 2022 pada laporan aktivitas operasi itu minus 1,798 triliun. Begitu pula dengan Maret 2021, Desember 2021, dan Desember 2022 itu menghasilkan hasil yang minus. Lalu berikutnya ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah laporan tentang pembelian atau penjualan aset yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya hasil negatif atau minus, itu artinya perusahaan masih terus melakukan investasi seperti membeli aset, membuat proyek baru. Nah, contohnya pada Maret 2022 itu terjadi minus 126 karena PT Adikarya ini terus melakukan pembelian aset dan melakukan proyek baru. Begitu pula dengan tahun-tahun sebelumnya seperti Maret 2021 itu minus 14,599 triliun, terus Desember 2021 itu minus 129
triliun, dan seterusnya. Lalu ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk menutupi kekurangan aset dengan melakukan pinjaman bank atau obligasi, penerbitan saham baru, dan bayar cicilan utang, dan bayar dividen. Di sini semuanya pasti nggak ada minus karena ini menunjukkan bahwa perusahaan masih ingin menetapkan khas mereka sehingga mereka melakukan pendanaan. Di Maret 2022 ada sekitar 107 miliar. Lalu pada tahun 2021 itu ada 788 miliar, dan 2020 itu ada sekitar 2,188 triliun. Jadi gambaran dari awal dan sampai akhir laporan arus kas ini, perusahaan masih bergantung pada pendanaan untuk menutupi uang kas yang kurang. Jadi perusahaan Adikarya ini masih harus tetap minjam bank agar kasnya tetap berjalan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode-periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.